Tuhan kami. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu hari ini. Buat kuasa Tuhan yang maha tinggi mengalir atas kami. Haleluya. Katakan bahwa aku terbang, bahwa aku terbang bersamamu dengan kekuatan sayang. Aku lebih dalam langit untuk menikmati. Sekali lagi bahwa ku terbang, bahwa ku terbang. Kami percaya bersama-Mu kami mantap melakukan segala sesuatu. Kekuatan sayang-Mu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, itu Kau lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, meminta Kau Yesus mengasihi. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, untuk Kau segala yang ada, lebih dalam lagi, cinta Kau Yesus mengasihi. Ku mengasihi, ku mengasihi. Sekali lagi ku mengasihi, ku mengasihi-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, biarlah hati kami merdeka hari ini Tuhan. Kami ingin merasakan kuasa Tuhan, lepas daripada beban masalah pikiran kami Tuhan. Kami percaya dalam kuasa nama Yesus. Oleh darah Yesus kami boleh dimenangkan. Satu persatu pergumulan hidup kami Tuhan boleh teratasi oleh karena Tuhan yang baik atas kami. Immanuel di segala musim kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sudah berserta kami bahkan hari ini dan seterusnya. Tuhan tetap menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih. Berkati pemberitaan firman Tuhan supaya disampaikan dengan gamblang, dengan jelas, supaya setiap kami yang mendengarnya diberkati oleh kuasa Tuhan. Kuasa firman Tuhanlah yang menebus setiap hati kami. Sadarkan kami, ajarkan kami memiliki hati seorang murid yang siap mendengar, siap taat, mengerjakan tugas-tugas daripada Tuhan. Dan kami lulus selesai dengan baik Tuhan. Terima kasih. Segala roh jahat yang akan mengganggu dihancurkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan kendalikan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih untuk saudara sudah hadir. Bang Evan udah pulang, Tuhan berkati. Dan ada Bang Tris Sianturi dengan istri yang luar biasa. Terima kasih Bang ya, sudah hadir. Dan Tuhan memberkati pergumulan Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita akan bicara mengenai hati yang merdeka. Pas hari ini memang sedang akan diadakan pelantikan, saudara. Betul ya? Nah, jam berapa Bapak Ibu? Jam 10. Wah, kita nggak bisa hadir. Iya, kita sedang ibadah. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat sama-sama. Lanjutkan. Ini ada satu lambang, saudara. Ya, lambang ini, apa sih arti lambang ini, saudara?
menurut saudara? Ada yang pakai kalung salib, ada yang pakai anting salib. Nah, ini melambangkan apa, saudara? Kira-kira Pak Anton, melambangkan apa, Pak? Percaya kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Wah, hafal sekali nih Pak Anton ini. Apa yang saya khotbahkan kemarin. Ya, nah saudara sekalian, tentang apa wahai saudara? Tentang kasih. Terus apa lagi? Sebutin saja. Apa lagi? Pengorbanan. Apa lagi? Penderitaan. Apa lagi? Pemberitaannya. Penderitaan. Oh iya. Apa lagi? Apa? Ini bisa dikhotbahkan berapa judul saudara dari lambang salib doang. Semuanya benar saudara. Apalagi? Keselamatan. Apalagi? Sebutkan saja saudara. Kebebasan. Apalagi? Menyelamatkan dari kutuk. Apalagi? Kemuliaan, kemerdekaan. Nanti hadiahnya makan gratis di pelantikan Bapak Prabowo sama Gibran. Saudara sekalian, ini bicara juga tentang apa-apa benar tadi saudara sekalian, tetapi ini juga bicara mengenai hukum kasih. Kita baca sama-sama dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kalau tidak ada di sini, saudara baca saja ya. Mengatakan, "Guru," ini kepada Yesus, "hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lambang salib juga melambangkan kasih kepada Tuhan dan juga mengasihi kepada manusia. Amin saudara. Nah, apa yang kita pikirkan tentang Tuhan saudara? Nah, kita melihat di sini sudah ditampilkan saudara, ada lagu zaman dulu saudara, ada Priscilla Group yang sudah menyanyikan ini albumnya. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Siapa yang bisa angkat tangan? Oh, nggak bisa. Oh, saudara sekalian, berarti saya lebih jadul saudara daripada saudara. Saya ulangi, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Nanti kalau kumpul keluarga, nyanyikan pujian ini saudara. Ya, menurut versi saudara. Versi Batak, versi Jawa, versi Kupang, begitu ya. Jadi membuat kita harus memandang terus Tuhan Yesus. Di sini kita tidak sempurna. Yang paling sempurna hanyalah Tuhan Yesus saja. Amin. Nah, kita katakan ini, samping kanan kiri ini ada suami istri bagus, ada anak, dan juga ada teman-teman jemaat. Boleh pandang samping kanan kiri, kita tunjuk, kamu tidak sempurna, aku pun tidak sempurna. Ulangi, 1, 2, 3. Kamu tidak sempurna, aku pun tidak sempurna. Selanjutnya, aku tidak sempurna, kamu pun tidak sempurna. Dan kita sama-sama melihat ke depan, kita bukanlah orang yang sempurna. Khotbahnya selesai. Saudara, dari kata-kata ini sebenarnya kita sudah bisa mengejak lah. Siapa kau, siapa aku? Kita sama-sama kok sedang berjuang untuk pengen masuk surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga, angkat tangan. Wah, nggak ada yang terjebak. Siapa yang ingin masuk surga, angkat tangan. Oh, haleluya. Bahkan bayi dari 5 bulan pun langsung begitu saudara. Semua kita pengen masuk surga. Dan kita katakan pada teman, Bang, kita itu sama-sama pengen masuk surga.
Ya, kita sama-samalah masih penuh kelemahan. Kita membutuhkan sesuatu yang berbeda hari ini. Makanya kita ada di sini untuk memperjuangkan itu semuanya. Dan juga ada nyanyian kemenangan iman, saudara. Nah, ini harus bisa, saudara. Saya kasih notnya karena saya suka agak keliru-keliru dan suka lupa, saudara. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait kedua, adakah beban membuat kau pernah, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Rap. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. 3. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada beri. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh. Sekali lagi, keempat, dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghibur. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa, saudara. Dinamanya nyanyian kemenangan iman. NK itu nyanyian kemenangan iman. Jadi orang-orang yang menang harusnya memiliki lagu-lagu seperti ini. Siapa yang merasa sudah menang, angkat tangan. Yang merasa belum menang, yang setengah menang, saudara. Kita semuanya berjuang, saudara. Dan bahkan kemenangan itu, saudara, satu persatu. Satu menang, satu masih bergumul, satunya lagi setengah menang, satunya lagi masih terombang-ambing. Apakah kita memperjuangkan ini atau tidak? Dan kita membutuhkan Tuhan atas semuanya. Makanya Bapak Saudara, supaya kita tidak mudah marah, tidak mudah kecewa sama siapapun, sama apapun, mari hitung berkat Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, kita akan baca di dalam Mazmur 66 ayat 18 dengan serentak, saudara. Karena ini satu ayat, supaya tidak mengantuk, saudara, kita bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Mazmur 66 ayat 18 dengan kekuatan yang luar biasa. 1, 2, 3. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sekali lagi, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Silakan duduk, terima kasih. Saudara, kita akan bicara mengenai ayat ini. Setiap hari adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Siapa yang ingin mendekat terus kepada Tuhan? Haleluya. Tetapi hanya teman sekeluarga nih, teman seisi rumah yang paling tahu itu. Tanda orang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, satu apa? Suka berdoa. Yang kedua, rajin ibadah. 3, baca firman Tuhan. Keempat, merenungkan firman Tuhan. 5, melakukan firman Tuhan. 6, bermazmur. Yang ke-7,
Pujian penyembahan yang ke-8 apa? Puasa 9 apa? Habis. Bersyukur. Nah, bersyukur pakai apa, saudara? Berdoa. Oh, ulang lagi Pak nanti Pak. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah sebuah pemberian kepada Tuhan. Amin. Suka memberi apa dulu? Suka memberi apapun yang saudara miliki. Itu adalah sebagai ucapan syukur kita. Dan juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap hari yang kedua, kesempatan untuk menyucikan hati kita. Jadi konsep orang itu ada yang menyucikan hati itu ya sudahlah. Seperti di daerah tertentu dia nggak usah menonton TV. Itu di daerah dari Banten ya. Itu nggak usah nonton TV, nggak usah dengerin apa-apalah segala sesuatu, bahkan listrik pun jangan masuk, saudara. Jadi buat kita juga tidak terlalu seperti itulah. Yang artinya kita kan bisa berdoa sahabat karena mendengar sebuah berita, saudara. Jadi hari ini syafaat kita enak, saudara. Tuhan Yesus berkati Pak Prabowo, berkati Pak Gibran Tuhan, karena hari ini akan dilantik Tuhan. Tuhan akan clearkan wilayah DPR MPR ya. Ya, puji syukurlah belum di IKN ya. Nah, jadi kita bisa ada doakan untuk itu. Kita lihat TikTok, selain kita lihat Shopee juga, kita lihat Tokopedia, kita mau pesen apa, pesen gacoan pakai itu semuanya. Tetapi di situ ada satu yang kita bisa arahkan kepada hal-hal yang rohani. Betul? Yang ketiga adalah kesempatan untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita di hadapannya. Kehidupan kita di hadapannya. Jangan dipotong, saudara. Kesempatan untuk merenung bagaimana hidup ini. Jadi hidup ini adalah bagaimana dalam rangka menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Jadi bukan bagaimana aku makan minum, bagaimana aku akan menyelenggarakan kehidupan ini, bagaimana masa depan saya, bagaimana apa itu pekerjaan saya, usaha saya. Setiap hari saya doakan Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati yang punya toko, yang punya usaha, yang punya warung, yang punya bengkel, yang punya pekerjaan yang serabutan, yang kerja formal, yang pekerjaan online. Saya semuanya doakan, saudara. Jadi kalau saudara bisa berhasil dalam hal itu, salah satunya ya, bukan satu-satunya, itu doa Pak Gembala. Saudara merasa enggak bahwa saudara sudah banting tulang, saudara? Bukan tulang Batak, saudara. Sudah banting tulang betul-betul, saudara. Dan rasanya enggak seharusnya seperti ini suksesnya. Tetapi kalau bisa sukses oleh karena anugerah Tuhan saja. Jangan lupa bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus ketemu saya. Terima kasih Pak Gembala karena sudah didoakan. Begitu, saudara. Dan saudara, di dalam pelajaran Mazmur 66 ayat 18 ini kita diingatkan betapa pentingnya menjaga kemurnian hati. Murni hati, saudara. Sekarang banyak enggak orang memiliki kemurnian hati, ketulusan hati? Enggak. Siapa yang merasa sampai hari ini saudara masih murni hati? Angkat tanganmu. Oh, enggak ada yang berani, enggak banyak yang berani. Memang sudah terdistorsi hidup kita ini. Banyak pengaruh, saudara. Jadi enggak cuma pengaruh asap Metro Mini atau apa, saudara, tetapi asap-asap yang ada di pikiran kita membuat kita cenderung untuk tidak murni hati. Jadi apa yang kau katakan tidak seperti yang kau lakukan. Yang kau lakukan tidak seperti yang kau katakan. Itu namanya integritas, saudara. Integritas apa? Kita melakukan apa yang kita katakan dan kita mengatakan apa yang akan kita lakukan. Itu integritas, saudara. Kita sedang berjuang semua. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita, lebih dari sekedar kata-kata yang terucap dalam doa atau tindakan yang terlihat dari luar. Tuhan melihat hati, saudara. Dan puji Tuhannya kita itu punya doa yang tidak seperti penganut lain yang harus bahasa tertentu,
Dan harus diucapkan seperti itu di seluruh dunia. Kita memanggil Tuhan kita Bapa yang baik. Kau Bapa. Iya kan? Amin. Rasanya beda, saudara. Rasanya beda. Bapa gitu, beda. Kalau kita manggil Bapak berarti kita anaknya. Siapa yang merasa menjadi anak Tuhan? Angkat tangan. Oh, haleluya. Saya sering ngajak angkat tangan, saudara, supaya nggak ngantuk, supaya sehat lengan kita juga. Pak Rio berusaha ya Pak. Puji Tuhan, supaya semakin sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Luar biasa. Pas lu angkat tangan nanti Bu Mila, angkat tangan, dibantu. Jadi kayak Musa dibantu sama itu ya. Jadi saudara, kita ditegaskan bahwa Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita, kedalaman hati kita. Gunung bisa diukur, bisa didaki, laut bisa kita seberangi, bisa kita ukur, saudara. Tetapi namanya kedalaman hati siapa tahu? Amin. Ada orang-orang yang mudah terbuka. Sanguin misalnya, dia periang, saudara. Dia suka cerita gitu, mudah terdeteksi. Tetapi yang namanya flekmatik, saudara, itu ke dalam, nggak tahu di dalam hati dia. Ya. Niat dan motivasi yang ada di dalam hati kita lebih sangat penting baginya dibanding kata-kata doa kita. Kita ulangi, 1, 2, 3. Niat dan motivasi yang ada dalam hati kita lebih sangat penting baginya dibandingkan kata-kata doa kita. Kita bisa salah-salah doa, saudara. Saya sadar juga banyak salah doa. Maksudnya kata-katanya, saudara. Tapi ada orang doa itu SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Itu lengkap, saudara. Nah kadang-kadang kita nggak sampai SP kan. Nggak sampai tuntas gitu, saudara. Tetapi luar biasa, Tuhan itu mendengar kita lebih daripada yang kita doakan. Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kita minta. Amin. Amin. Lebih dari apa yang kita minta. Kita sangat bersyukur punya Tuhan yang Maha Tahu. Jika ada niat jahat atau kebencian yang kita simpan dalam hati, doa-doa kita bisa terhalang. Ini bukan berarti Tuhan tidak ingin mendengar kita atau tidak bisa mendengar doa kita, saudara. Tetapi dosa dan niat buruk kitalah yang akan menutup hati kita dari kasih dan hadiratnya. Saya ulang. Saya melihat wajah-wajah saudara itu masih wajah kayak mahasiswa gitu loh. Ini apa itu ya? Jika ada niat jahat dan kebencian atau kebencian yang kita simpan dalam hati, doa-doa kita bisa terhalang. Ini bukan berarti Tuhan tidak ingin mendengarkan kita, tetapi dosa dan niat buruk kitalah yang akan menutup hati kita dari kasih dan hadiratnya. Ya, baru jelas. Minggu depan ulangan ya Pak. Maka Tuhan mengundang kita untuk terlebih dahulu memurnikan hati sebelum datang kepadanya. Jadi kita ini memohon kepada Tuhan, dimurnikanlah hatiku ini. Karena hatiku banyak ya motivasi-motivasi yang terselubung lah. Ada udang di balik rempeyek. Nah itu benar Ibu tuh. Kalau versi Pak Sigit rempeyek. Versi umum di balik batu, saudara. Semuanya benar, saudara. Jadi Tuhan ingin memurnikan hati kita. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Dah cukup. Kita minta penyucian daripada Tuhan. Kalau konsep orang Jawa itu dimasukin ke kawah condro di muko, disucikan di situ, saudara. Tetapi buat kita adalah murnikan hatiku Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi konsep penajaman daripada Tuhan itu seperti apa gitu? Saudara ditajamkan, artinya ada yang dibuang dari penajaman itu. Misalnya saudara, ada besi itu selebar ini.
waktu dia ditajamkan menjadi tipis. Ada yang terbuang. Kita ingin dimurnikan oleh Tuhan. Sucikan dan kuduskan hatiku Tuhan. Makanya setiap kali kita akan berdoa, kita mohon ampun kepada Tuhan. Mohon ampunnya untuk apa saudara? Pertama, pikiran kita. Kedua, perkataan kita. Ketiga, perbuatan kita atau tindakan kita. Yang kita buat salah kan 3 hal ini saudara. Pikiran buruk, perkataan buruk, tindakan buruk. Makanya Tuhan ampuni pikiranku ini. Sekali-kali bisa nyeleweng. Dan iblis suka masukin itu ide-ide dari dia. Saya ingat waktu ada gambar-gambar dari guru sekolah minggu itu ya, dari terbitan untuk sekolah minggu itu ada. Kalau orang mengenalnya kan ada apa ya, nah setannya hitam gitu ya. Nah baru ada malaikatnya yang putih gitu ya. Meskipun ada orang yang percaya ada setan putih, setan hitam gitu saudara. Dan gambaran itu kadang-kadang waktu kita sedang berdoa, iblis tuh, saudara, kita nggak mengimani, tetapi di sini pun iblis juga ada. Nggak usah dilihat. Dan jangan punya indera keenam untuk melihat itu. Tetapi dari knowledge saudara, dimanapun iblis ada. Saya nggak bilang percaya saudara nggak gitu, nanti iman namanya ya. Jadi iblis ada di mana-mana saudara. Nah dia itu sedang ngomong sama kita. Jangan dengerin Pak Sigit itu. Ada beberapa orang yang nggak suka nasihat. Terutama anak-anak generasi yang baru ini paling nggak suka dinasihati. Ya. Tetapi suatu saat apakah nasihat itu tidak penting bagi kita? Tanya kepada yang baru menikah ini. Termasuk Bang Sianturi kan baru menikah. Kira-kira bisa nggak tidak dinasihatin atau tidak butuh nasihat? Rasanya kok nggak gitu. Orang kita mau masak pun butuh nasihat kok. Iya, mak mau bikin ini gulai ayam kampung ini bumbunya seperti apa? Kita juga nanya kok sama mereka. Akhirnya diberikan itu resepnya. Makanya ada warung itu adalah keturunan yang ketiga misalnya dari Pecel Madiun gitu ya. Saya suka ngelihat begitu ya. Dan ini adalah dari bengkel keturunan yang keempat. Ya. Karena memang mereka dibagi resepnya itu. Dibagikan. Jadi nasihat itu macam-macam, teguran juga nasihat. Informasi juga nasihat. Dan kemudian apapun yang kita lihat, kita percaya bahwa setiap kali kita lihat apa, itu adalah guru kita. Ya. Setiap kali engkau melihat apa di mana, itu adalah pelajaran buat kita. Itu adalah guru kita. Waktu engkau melihat orang tabrakan, yang kau pelajari apa? Hati-hati Pak Anton. Yang kedua apa? Hah? Apa Bu Sinaga? Bantu. Oh bantu. Ya. Yang ketiga? Waspada, berhati-hati. 4. Saya banyak tanya nih. Jangan ngebut. Yang kelima, jangan bengong. Kalau driver memang itulah yang membuat kita ini. Kadang orang nyetir apalagi di tol kan nggak boleh nyetir itu. Ya orang yang namanya nyerong ke kiri itu tidak butuh berapa menit saudara, detikan. Betul? Kalau nggak percaya naik motor di tol saudara. Saudara merem dikit. Pak Sigit nggak boleh ke tol Pak. Ini umpama aja. Kita akan nyerong gitu langsung cepat. Nah saudara, kita ingin dimurnikan hati kita itu. Amin.
Kita pengen supaya Tuhan memberikan aku, supaya nggak ada motivasi apa-apa. Waktu kita mau melayani Tuhan, berikan aku hati yang sungguh-sungguh tulus untuk melayani Tuhan. Dan bahasa kalimat khasnya itu, sembunyikan Tuhan di bawah kaki salibmu, supaya hanya Tuhan yang di depan dan mereka yang di belakang. Tuhan lebih besar dan kami hanya alat Tuhan saja. Kami para pelayan Tuhan itu bergumul untuk itu, saudara. Dan jangan sampai aku bicara tentang yang memuliakan manusia. Saya bersyukur sekali, saudara, di jemaat kita itu. Jadi untuk pelayanan firman itu, doa persembahan pun saya didoakan. Betul? Nggak tahu itu memang otomatis atau memang itu kehendak Tuhan. Tapi saya senang, saudara, setuju bahwa yang di sini nggak mudah, saudara. Kalau nggak percaya, minggu depan Pak Sinaga di sini ya, Pak. Kalau nggak gemeteran, oh di Komsel, iya. Kapan Pak Komsel, Pak? Siap Pak Sinaga ya, baru. Iya. Makanya saudara sekalian, kalau saudara nggak terlalu berani di sini di komisi, kok nggak terlalu berani lagi di Komsel, kan begitu, saudara. Jadi buat kita juga belajar. Pasti bisa lah, ya. Nah, kita lanjutkan. Ayat ini mengajak kita untuk memeriksa diri setiap saat waktu, pagi, siang, sore, dan malam, bahkan 24 jam sehari. Kita memeriksa diri kita, mengoreksi, saudara. Kalau saudara ingat spion itu lebarnya yang di muka, yang di depan. Nah, yang belakang itu motor maupun mobil cuma samping dua, lebih kecil. Dalam kehidupan kita lebih melihat yang depan. Belakang itu, latar belakang itu adalah sebagai pelajaran. Ada nggak yang sen kiri belok kanan? Ada nggak yang nggak benar di belakang kita? Hanya untuk itu, saudara. Tapi tujuan kita adalah ke depan. Nah, kalau dibalik, saudara, wajah gedenya itu ke belakang, kemudian depannya itu kecil begitu, kayak angkot zaman dulu kan ada tuh. Angkot gitu kan, habis tuh tipis begitu. Jadi orang begini. Hidup kita juga begitu, saudara. Banyaklah melihat ke depan, jangan melihat yang ke belakang. Makanya ada pelayanan khusus untuk melepaskan segala sesuatu yang ada di belakang kita. Ya, buat plekmatik juga itu nggak sulit. Sulit juga untuk bisa melepaskan itu. Setiap kali kita mimpi dikit, saya mimpi waktu itu di sumur kecil, waktu saya di kampung. Itu keinget terus, saudara. Nah, kita bisa lepaskan itu, saudara. Ayat ini mengajak kita untuk memeriksa diri. Adakah hal-hal yang kita simpan dalam hati yang perlu diserahkan kepada Tuhan untuk dibebaskan? Nggak cuma diserahkan. Tuhan, aku ini jengkel banget ini sama saudaraku itu. Aku jengkel banget sama tim pelayan itu. Aku jengkel banget sama gembalain Tuhan. Tuhan, bebaskan aku, Tuhan, dari rasa dendam, iri hati, dan lain sebagainya. Kita serahkan kepada Tuhan. Aku tidak bisa melupakan itu. Semakin aku melupakan, semakin aku mengingat. Betul nggak, Ibu, Bapak? Semakin kita pengen melupakan, malah semakin diingat itu terus. Dan kita hanya minta kekuatan Tuhan. Tuhan, lepaskan aku daripada masa lalu yang membuat aku trauma, yang membuat aku fobia, yang membuat aku selalu mengarah ke situ terus dalam setiap kali aku merenung. Kita minta dilepaskan oleh Tuhan, sehingga membuat kita menjadi orang yang merdeka gitu, saudara. Ya, amin. Siapa yang merasa bahwa masa lalu saudara itu baik-baik saja? Angkat tangan. Saya nggak angkat tangan. Masa lalu kita itu buruk. Nggak ada yang baik di sini. Makanya jangan saling ngomongin di sini. Semuanya kita punya keburukan. Dan kita juga punya kelebihan, jangan lupa, saudara. Makanya Pak Sigit bilang apa? Lihat orang itu nilai lebihnya, nilai tambahnya, jangan kurangnya. Kalau Bu Astrin sama Pak Sigit sedang oke, luar biasa baik, itu karena Tuhan yang ada dalam hati kami.
kok sekali waktu keluar yang enggak baiknya saudara. Namanya orang kan banyak pikiran, bisa jadi ngelengok juga bisa jadi. Ya itu belum Yesusnya, Yesus masih di luar begitu. Istilah kata gambarannya membuat kita juga enak saudara. Dan maaf kami sebagai gembala, saya sebagai gembala juga kadang lupa salaman. Maafkan saya. Atau salaman 2-3 kali. Terima aja lah bu. Salam dari pendeta itu buat berkat loh. Pasti kita tadi sudah. Oh ya lupa bu, karena saya kan memang banyak yang disalamin. Ada yang gitu ya. Terima aja bu. Apalagi salam tempel. Terima bu. Ya itulah kelemahan kita ya. Sebagai gembala juga, kalau nyanyian dunia kan rocker juga manusia. Ini bahasa saya, pendeta juga manusia, gembala juga manusia. Ya. Jadi pemaklumannya mesti ada bu, pak ya. Nah pemakluman tinggi itulah yang membuat kita tetap stay di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu tetap berdamai dengan hati. Maafkan aku ya, begitu. Apakah ada kebencian, dendam atau keinginan jahat yang masih kita pelihara? Serahkan kepada Tuhan untuk dilepaskan dan dipulihkan. Kita harus pulih saudara. Ya, kita harus pulih. Matius 5 ayat 23-24 kita baca sama-sama. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jelas? Kita ulang ya Pak. 1, 2, 3. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Pelajaran dari Matius ini yang penting tidak selalu materi persembahannya, tetapi hati yang sudah merdeka daripada hal-hal negatif yang bersangkutan dengan orang lain. Luar biasa dalam saudara. Setiap kita bisa tertemplak oleh ayat ini saudara. Memang materi itu kadang-kadang menjadi pemandangan orang lah, tetapi aslinya Tuhan tuh melihat hatinya, motivasinya. Berapapun yang saudara kasih kepada gereja, intinya motivasi, tujuannya saudara. Saya menghargai beberapa orang ketika memberikan kepada pekerjaan Tuhan. Pak Sigit, jangan disebutin ya Pak. Oke, thank you. Ada juga yang sudah kadung saya sebut-sebut. Pak Gem, jangan disebut lagi lah, malu saya. Ya. Jadi versi kami itu, versi yang pertama adalah seperti itu. Versi yang kedua, kami harus memberikan sebuah informasi sebagai contoh buat yang lain. Dan kami bisa melihat ini secara global, karena setiap jemaat itu adalah anak-anak rohani kami. Jadi jangan bawa kami untuk membenci satu dengan yang lain. Nggak tembus saudara, nggak bisa. Karena saudara semua adalah anak-anak kami. Yang kami tahu bahwa di gereja ini adalah seperti bengkel rohani. Tidak ada yang sempurna. Suatu kali si anak kecil, dia marah sama tulangnya. Tulang Batak ini betul-betul. Ma, kenapa aku kan ulang tahun? Kenapa dia nggak kasih kado sama aku? Padahal tulang yang sana, tulang yang satunya kasih kado sama saya. Terus mamanya bilang gini, jangan begitu nak. Tulang kamu itu yang gak kasih kado hari ini, itulah yang membantu mama papa untuk bisa bertahan hidup. Betul saudara. Jangan kita menyangkutkan di sesi tertentu saja saudara.
Tetapi kita melihat globalnya seseorang itu, kontribusinya itu luar biasa. Jadi saudara, inilah yang kita sedang atur segala sesuatunya. Jadi yang penting adalah hati kita beres di hadapan Tuhan. Saya tidak mengada-ada. Yang ada segini ya sudahlah. Yang ada cuma ini ya sudahlah. Kita kan terkenal saudara. Kalau misalnya kita sedang kumpul kemudian ada makanan, karena kita itu omnivora saudara, pemakan segalanya. Apapun yang dibawa pasti habis. Jadi jangan merasa kecil hati, aduh Pak Gem, saya cuma bawa ini doang. Tidak Bu, kita itu bukan orang-orang yang tinggalnya di Pondok Indah. Kita itu orang-orang yang satu hari itu bisa cuma telur saja materi kita. Telur goreng, telur balado, kemudian telur ceplok. Kita udah biasa seperti itu. Jadi lakukan sajalah. Aduh Pak, saya nggak bisa bantu apa-apa ini. Saya keuangan juga masih kurang. Apa yang ada padamu? Apa yang bisa engkau lakukan? Aduh, saya bisanya ini nggak bisa juga TKP selalu Pak. Rumah saya jauh. Saya katakan engkau bisa doa kan? Bisa. Ya udah. Makanya Zoom kita itu saya jadwalin semua kan. Jadi doa siapa bisa jadwalin. Jadi ada notes di bawah itu. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa tolong japri gembala. Kan begitu kan? Ingat gitu kan? Kan kita juga peduli supaya kita juga belajar saudara. Dan merasa aku ini memang berharga gitu loh. Kata ibu, ya suamiku Pak, kalau melihat saya mah saya nggak berharga. Tapi hambanya di depan ini menghargai ibu-ibu. Bapak-bapak juga merasa Pak, saya nggak berharga di mata istri. Diomelin mulu Pak. Hambanya di depan ini menghargai bapak-bapak. Meskipun nyanyi nggak beres kabeh. Ini kena semua nih ibu bapak, kena semua. Jangan si ibu-ibu, keren kita, nggak juga. Jadi bedu sama-sama bapak ibu ya. Makanya Pak D. Hartono itu mengatasi Solo akhirnya. Puji Tuhan. Tetapi Pak D. Hartono kan gak cuma solonya, tapi dia memiliki mujizat yang luar biasa. Dan terus kita keep dalam nama Yesus. Ya, beberapa orang juga kita doakan terus menerus. Yang penting Bapak Saudara, ketika kita melihat orang yang menderita itu jangan penghakiman dulu. Janganlah. Siapa kita yang sempurna? Gak ada yang sempurna. Semuanya dalam proses Tuhan. Jadi kita itu seperti barang yang tidak baik ketika kita ada di kumpulan yang baik, lama-lama baik. Itu sosial kita. Ya. Tetapi hati-hati saudara, ketika seorang yang biasa saja ketika dia ada di perempatan, kemudian dia berapa waktu, cuma nggak sampai seminggu, dia pulang, dia akan membawa adat istiadat yang seperti di perempatan itu. Meskipun plusnya dia bisa main gitar misalnya, ngamen misalnya gitu. Tetapi ketika orang datang ke ibadah youth misalnya, tidak secepat itu loh saudara. Betul nggak ngakuin bapak-bapak ya? Dan kita mesti terus saja di persekutuan ini supaya kita semakin diperbaharui. Mazmur 24 ayat 3-6, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih hatinya, tangannya, dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Kriteria untuk mendekat kepada Tuhan ayat 4, bersih tangannya, mengacu pada tindakan yang benar secara moral, bahwa seseorang harus menjalankan kehidupan
yang benar dan adil. Kita juga hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga ada di lingkungan tertentu yang kita harus menjaga secara moral di situ, saudara. Sampai betul-betul bersih tangan kita. Murni hatinya, berbicara tentang motivasi batin yang tulus, kebersihan hati, dan niat yang suci tanpa kemunafikan. Ini kriteria, saudara ya, kriteria untuk orang yang layak naik ke gunung Tuhan. Yang ketiga, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, berarti seseorang yang jujur dan tidak terlibat dalam penipuan atau kepalsuan. Wah, perfect banget. Jadilah sempurna seperti Bapa sempurna. Saudara, di dalam menjadi pengikut Kristus, kita itu bertahap, saudara. Dari kanak-kanak yang makan makanan yang empuk sampai kepada makanan yang keras. Tidak bersumpah palsu, menekankan pentingnya kejujuran dalam perkataan dan komitmen. Menjaga komitmen gak gampang, saudara. Tidak mudah. Dan perjuangannya luar biasa. Kalau bapak ibu, anak-anak masih single, itu masih mudah untuk menjaga komitmen. Tetapi kalau sudah punya keluarga, dan kemudian ada keluarga lain yang ada sekeliling kita, itu gak mudah, saudara. Maka janji kitalah yang diatur kalimatnya. Lain, nanti kita ketemuan ya di Margo City, kalau mesti begitu, saudara. Betul gak? Kadang mesti seperti itu supaya kita gak salah. Dan kita tetap dianggap jujur, dianggap tulus, saudara. Ya, jadi karena kita banyak hubungan dengan orang lain, makanya janji atau apapun itu kalimat kita, saudara. Kok secara hukum kita dijerat atau tidak, itu tergantung kalimatnya. Ya, tergantung kalimatnya. Ini janji pasti atau ini jika? Sebaiknya ke jika. Kecuali sudah pasti-pasti. Kata orang, yang pasti-pasti aja deh. Kan begitu, saudara. Nah, makanya kita itu lebih setuju kepada bukan nazar, tetapi adalah apa yang ada pada saya, udah inilah. Kalau nazar itu banyak sekali paralel dari hidup kita yang bisa membatalkannya. Pujian ini luar biasa. Jadi ini dimodif sama Pak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Gitu, saudara. Saya ingat lagu ini waktu saya di asrama waktu itu. Luar biasa memberkati kita. Nanti boleh kita nyanyikan. Mari kita mohon agar Tuhan menolong kita untuk membersihkan hati kita, agar setiap doa yang kita panjatkan berkenan kepadanya. Jadi bagaimana doa yang baik, saudara? Kita hanya mohon kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, bersihkan hatiku yang kotor ini, supaya hidup kita, doa kita juga berkenan di mata Tuhan. Dengan hati yang bersih kita dapat mengalami kedamaian dan kasih Tuhan yang sejati. Yang dibutuhkan oleh dunia adalah kedamaian. Makanya yang datang menurut versi Kristen itu adalah Sang Raja Damai. Kenapa Sang Raja Damai mesti turun ke bumi? Jawabannya karena bumi
tidak memiliki kedamaian yang sejati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya Bapak Saudara sudah mengalami damai yang sejati dengan damai yang tidak sejati, yang palsu. Amin. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu membawa sejahtera buat kita, damai yang sejati. Dan juga kita akan mengalami kasih Tuhan yang sejati, hati yang bersih. Kalau Agim punya lagu kan, bersihkan hati, jagalah hati ya Pak. Kalau versi Kristen, bersihkan hati Pak. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati. Ini yang mantan muslim itu, mestinya bisa. Ya Pak, saya udah lepaskan itu semuanya, jadi lupa-lupa gitu ya. Betul nggak? Jadi versi mereka pun juga menyadari bahwa menjaga hati itu adalah penting untuk kita sekalian. Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini memiliki pengertian yang pertama, kehadiran Tuhan dalam kebersamaan. Yesus menjamin kehadirannya saat umatnya berkumpul bersama dalam doa dan persekutuan. Tuhan menjamin kita, saudara, bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan tidak bergantung pada jumlah orang, melainkan pada kesatuan hati dan iman mereka. Makanya Bapak Saudara sekalian, ketika saudara berkomsel cuma 2-3 orang, nggak masalah. Puji Tuhan, 2-3 orang menjadi KKM Tuhan. Tahu KKM apa? Masih KKM bukan? Apa Bang Sianturi? KKM? Kriteria ketuntasan maksimal. Kriteria ketuntasan maksimal. Minimum. Ya minimum. Nggak, Bang Sianturi juga latar belakang pendidikan, saudara. Waktu di Jambi sama Medan. Ya, KKM dari Tuhan itu nggak usah banyak-banyak lah. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali, saudara. Kita 2-3 orang itu sudah. Yang selanjutnya saya mengartikan bahwa 2-3 orang itu kebanyakan adalah suami, istri, anak. Cukup, saudara. Kita doa di situ. Aduh Pak, susah kalau doa sama bapaknya tuh rewel. Kalau udah jam doa itu kayak pendeta aja, sok pendeta itu udah ngatur-ngatur melulu. Mending saya doa pojok sendiri lah daripada diatur amar dia. Ya udah, bilang aja ke bapaknya, Pak, udah ngumpul lah di sana sama bapak-bapak yang seirama, sefrekuensi. Bapak aja nggak kurang juga pengalaman itu. Ih bapak gimana sih? Kan suruh doa tadi, kok kan imam keluarga, gitu ya. Rewel banget sih istriku ini. Ya gitu ya. Akhirnya istrinya juga membelot begitu, akhirnya udah susah, nggak gampang untuk melakukan itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, 2-3 orang cukuplah. Kemudian ini menegaskan pentingnya kebersamaan dan komunitas dalam iman Kristen. Kita butuh satu dengan yang lain. Saya percaya kita bukanlah pribadi yang kuat. Kitalah bukan superhero yang satu-satunya bisa mengatasi masalah. Kita butuh yang lainnya. Ketika 2-3 orang berkumpul berdoa dan menyembah Tuhan, ada kuasa yang hadir di dalam kebersamaan itu. Amin, saudara. Amin. Yang ketiga, ayat ini memiliki pengertian doa bersama. Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini juga berbicara tentang kekuatan doa bersama. Doa bersama sangat penting. Satu orang kekuatannya cuma satu, saudara. Tetapi ketika ditopang oleh beberapa orang, itu luar biasa. Dan ketika 5 orang berkumpul, doa syafaat kita bagi-bagi. Itu lebih kuat, saudara. Lebih kuat untuk melakukannya. Daripada sendirian, saudara. Kita mulai dari IKN kita doakan, kota-kota kita doakan, dunia penginjilan kita doakan, pemuritan kita doakan, gereja kita doakan. Waduh, kata orang Jawa, lambinya bisa meniren, saudara.
Nah, dengan ada orang-orang yang berdoa itu membuat kita lebih kuat, saudara. Dan kadang-kadang jemaat itu memiliki kekhasan untuk berdoa. Ini doa untuk kota, ini doa untuk gembala, ini doa untuk pelayan, ini doa untuk jemaat. Itu kita punya kriteria itu. Tetapi kadang-kadang saya paskan di situ juga kadang-kadang nggak benar juga, Pak, Bu. Jadi saya harus apa ya? Yang bagian itu biasanya coba kita kasih ke yang lain. Masa setiap Pak Gembala nunjuk saya doa makan, lama-lama malu saya. Jadi mari sudah sekalian kita akan doa makan langsung, Bapak Ibu itu Pak itu langsung. Jadi buat orang juga masa saya disimbolkan pendoa makan sih, nggak enak juga. Jadi kita pengen satu orang tuh bisa doain semua lah, ya. Yang keempat, bukan hanya tentang jumlah. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan hadir bahkan dalam persekutuan yang kecil. Bukan hanya tidak diperlukan pertemuan besar atau formal untuk merasakan kehadiran Tuhan. Saya berharap jemaat kita tidak terpatok kepada kelompok yang besar, persekutuan yang besar, harus di istora baru hadirat Tuhan turun ke atas kita. Di kelompok besar bisa terjadi seperti itu, saudara. Tetapi itu kira-kira tahun 90-an, waktu ada KKR, api kemuliaannya misalnya. Nah, dari KKR itulah makanya ada GBI, api kemuliaannya. Siapa yang masih ikut waktu itu? Itu memang luar biasa, itu gerakannya luar biasa. Tetapi jangan mencari yang seperti itu terus. Kita membatasi kuasa Tuhan. Bahkan di dapur ini sambil saya goreng tempe, dalam nama Yesus, dalam nama roh-roh jahat yang ada di dapur keluar semuanya dalam nama Yesus. Setuju gak, saudara? Bahwa pertemuan yang sekecil apapun, kalau kita memang sehati melibatkan Tuhan, Tuhan hadir melakukan mujizat. Tetapi sebaliknya di kumpulan yang besar, saudara, kadang saya pengen loh kalau misalnya ada tayang YouTube itu disorotkan di PW-PW-nya itu kan, tim PW-nya itu luar biasa. Apalagi almarhumah Milita Sidabutar gitu. Keren banget. Saya pengen disorot jemaatnya apakah seperti itu atau enggak. Kadang terlihat di situ juga orang enggak nyanyi. Liatin aja. Dalam hati berpikir, keren juga ini mic-nya, ini berapa ini harganya? Dingin banget segini ini. Keren juga. Apalagi kok udah di 21, saudara. Misalnya gereja di 21 itu ya, udah tempat duduknya enak. Gitu kan. Bener gak? Jadi kita itu mencari apa gitu loh. Saya ini gak disurvei, saudara. Saya gak disurvei. Dan rasanya saya berbangga dengan Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini apa adanya lah. Kita hanya datang kepada Tuhan. Jangan ada kipas juga jadi pertengkaran. Dikasih AC baru juga kemarin WBI. Wih, bingung juga, saudara. Mengolah tata ruang ini luar biasa. Memang harus dikasih kursi duduk umur 50 ke atas, umur 17 tahun ke bawah, memang begitu. Enggak. Pak Panjaitan ya di sini aja kan dari dulu kan, nggak bisa berubah-berubah. Iya, puji Tuhan hari ini nggak dinyalakan ya, karena sudah ada yang baru. Nah, saya di situ tuh ada alasannya, Bapak Ibu Saudara. Di situ tuh bisa ada temboknya, ada tiang maksud saya. Jadi nggak kena AC ke saya. Saya kan udah golongan manula, 52 tahun. Istriku masih muda, iya kan. Dan saya berdoa dalam nama Yesus supaya istriku nggak tua-tua, kayak mama mertua tuh. Iya kan. Orang bisa nggak percaya, Ibu Yetelin umurnya berapa? Iya. Resepnya tanya sama mama, suka jalan-jalan.
Kita punya ada Tante Yosi, nah itu bestie dia. Mama juga punya bestie ini kan, satu lagi. Iya kan? Jadi kadang-kadang jalan, pokoknya hati terhibur itu membuat kita awet muda. Ya, makanya penghiburan kita, healing kita salah satunya bisa jalan-jalan. Tetapi yang selanjutnya kita bisa datang kepada Tuhan. Pak, datang kepada Tuhan itu bukan healing, Pak. Malah kita buneng, malah muret maret begitu. Belum, saudara usahakan sampai saudara menemukan Tuhan, baru tahu rasanya di dalam Tuhan itu seperti apa. 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam iman sudah cukup untuk mengundang kehadirannya. Kita ulang, 1, 2, 3. 2, 3 orang yang berkumpul dalam iman sudah cukup untuk mengundang kehadiran. Amin. Jadi yang penting adalah apa? Iman. Masa kita kumpulkan, bapak-bapak yang namanya imam, yuk iman silakan kita ngumpul sama-sama. Semuanya orang beriman. Karena namanya iman. Iman dari Tegal, iman dari Jogja, iman dari Purwokerto kan gitu ya. Itu Pak Iman. Salah satu ini yang jadi saudara, apapun nama saudara yang penting punya iman. Ya. Meskipun namaku Yudas, Pak. Meskipun namaku Yudas Iskariot, Pak, tetapi saya punya iman kepada Tuhan. Gitu loh istilahnya. Ya. Meskipun Matius, Markus, Lukas, Yohanes kumpul, tetapi kalau nggak punya iman sama aja. Bahkan maaf, nama Yesus pun di daerah negara tertentu itu bukan Yesus yang benar. Makanya orang bilang kalau kamu nyebut dalam nama Yesus itu mesti yang lengkap. Gak cuma dalam nama Yesus. Yesus yang mana ini? Yang Amerika Latin, yang perampok itu. Mesti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Yesus Kristus saya belum lihat itu. Kayaknya nggak berani orang. Takutnya penistaan nanti. Masih aman. Jadi pakai 2 saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Mengusir roh-roh jahat juga seperti itu. Dalam kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan jangan lupa setiap menutup doa, saya sudah berdoa, saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Udah, kita makan. Iya kan? Beda kalau saudara bukan pendeta, kita nggak menggunakan seperti doa berkat. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau bukan pendeta, kita cukup, mari saudara kita terima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bisa saudara. Jadi modelnya enggak, terimalah begitu. Jadi agak beda. Yaitu urusan manusia sih. Lanjut saudara. Secara keseluruhan Matius 18 ayat 20 mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan orang percaya, betapapun kecilnya, berapapun jumlahnya, Tuhan selalu hadir jika kita berkumpul dalam namanya. Udah, pokoknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Tuhan pasti hadir untuk kita sekalian. Nah saudara, kita akan doa sama-sama hari ini. Mari para pemain musik ke depan. Apa yang sudah saya share itu bisa kita baca sama-sama. Kalau tidak, nggak apa-apa saudara melihat yang di atas ini. Kita akan doa sama-sama. Setelah itu kita akan naikkan pujian Ku Tetap Cinta. Mari kita bangkit berdiri. Setelah itu nanti kita duduk lagi. Saudara yang bisa baca silakan. Bisa menghadap ke belakang saya. 1, 2, 3. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu di saat hari ini, memohon ampun atas niat buruk yang mungkin kami simpan dalam hati kami. Bersihkan hati kami ya Tuhan, dan bantu kami untuk hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu.
Ajar kami untuk selalu menjaga hati kami tetap murni, agar setiap doa yang kami naikkan dapat Engkau dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian ini, saudara. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Katakan dengan kerendahan hati, saudara. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Kita berdiri, saudara. Ku tetap cinta, haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Angkat tangan puji hadapan Tuhan. Nanti Bu Gembala akan berdoa untuk kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
persembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Kami persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Oh Yesus, biarlah kami tetap cinta, kami tetap setia Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami Bapa. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang menimpa kehidupan kami Tuhan, kami ingin tetap cinta Engkau Tuhan. Itulah kerinduan setiap kami Tuhan. Bapa yang baik, Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Firman-Mu telah ditabur sampai di hari ini Bapa, tidak berlalu begitu saja bagi setiap kami Tuhan. Jadikan kekuatan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Murnikan setiap hati kami Tuhan. Motivasi kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni hati kami Bapa yang mungkin memiliki niat jahat di dalam hati kami Tuhan. Ampuni kehilafan kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan, baik dalam tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami Tuhan Yesus. Kau yang memurnikan setiap hati kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat segalanya yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Semua terlalu baik Tuhan, sehingga tak pernah berhenti kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Kau melihat sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Apapun keadaan setiap kami Tuhan Yesus, apapun kondisi kami Tuhan, permasalahan hidup kami yang kami alami saat ini Tuhan, ketika kami mengundang Engkau di dalam keluarga kami Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan, Kau hadir memenuhi hati dan pikiran kami, isi rumah kami Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau Allah damai sejahtera Tuhan yang memenuhi seluruh keadaan kami Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kau telah memuaskan hati kami yang lapar, hati kami yang haus Tuhan terus akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kau sendiri yang memuaskan kami Tuhan Yesus. Karena ketika kami datang dan percaya kepadamu Tuhan, Kau Allah Tuhan yang memuaskan segalanya bagi kami Tuhan. Ketika kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus, ada aliran-aliran surgawi yang memenuhi setiap kami Tuhan di dalam hati kami Tuhan Yesus. Mengalir memenuhi setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tinggallah Tuhan terus bersama-sama dengan kami di dalam hati kami, di dalam umat-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap kami Tuhan, bahkan sampai di akhir tahun ini Tuhan Yesus. Engkau yang memelihara setiap hidup kami Tuhan Yesus. Apapun segala keadaan kami, sakit penyakit yang kami alami, di masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah apapun Tuhan yang kami hadapi Tuhan. Tapi ketika kami yakin dan percaya Bapa, kami hidup bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan, Engkau yang memegang setiap kami Tuhan Yesus. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, segala apapun yang kami hadapi Tuhan, kami boleh melakukannya bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Walaupun mungkin Tuhan secara kasat mata kami tidak melihat-Mu Tuhan, tetapi sungguh kami merasakan Tuhan pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku yang hidup, terima kasih Allahku yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau juga menjaga setiap jemaat-Mu Tuhan.
keluarga lepas keluarga Tuhan Yesus. Kau yang tahu Tuhan apapun Tuhan yang kami alami Bapa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa mampu berserah di hadapan-Mu Tuhan, berserah total Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Bahwa kami tidak sanggup Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Kami hanya membutuhkan Engkau Tuhan Yesus yang menjadikan juru mudi kami Tuhan, juru selamat kami Tuhan. Kau yang berjalan di depan kami Tuhan. Kami akan mengikuti Engkau Tuhan. Bahkan sepanjang hidup umur kami Tuhan, kami akan mengikuti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapa. Inilah hati kami Tuhan. Kami persembahkan Tuhan semuanya guna hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara dan saya sudah berkati firman Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita berikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kau memberi pasti diberkati, itu kata firman Tuhan. Jika kau menabur pasti kau menuai, itulah hukumnya. Memberi yang terbaik dengan sukacita, tingkat di langit akan dibukakan. Siapa memberi pasti akan diberi, dan ujilah Tuhan akan berhutang. Jika kau memberi pasti diberkati, itu kata firman Tuhan. Jika kau menabur pasti kau menuai, itulah hukumnya. Memberi yang terbaik dengan sukacita, tingkat di langit akan dibukakan. Siapa memberi pasti akan diberi, dan ujilah Tuhan akan berhutang. Puji hati, puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman warta sepekan. Mari yang bertugas yang akan maju ke depan. Shalom Bapak Ibu. Sebentar saya akan membacakan warta dan kegiatan kita sepekan ke depan. Saya mengajak kepada seluruh jemaat YPI S56, kita sama-sama terus tetap berdoa untuk perayaan Natal umum kita yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 di jam 10 pagi bertempat di gereja. Dan kita juga terus berdoa untuk Ibu Evangelis Ruth Rantung sebagai pembicara. Kita juga terus berdoa untuk Natal Youth yang akan dilaksanakan pada hari pada tanggal 24 Desember 2024 pada hari Selasa. Dilakukan jam 5 sore bertempat di gereja. Kita juga terus berdoa untuk ibadah Natal umum kita yang akan kita rayakan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 di jam 10 pagi bertempat di gereja. Dan kita juga terus berdoa untuk ibadah tutup tahun kita pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 dilaksanakan jam 6 sore bertempat di gereja. Dan kita juga terus berdoa untuk ibadah awal tahun baru pada hari pada tanggal 1 Januari 2025 di jam 10 pagi bertempat di gereja. Untuk kegiatan kita sepekan ke depan, setelah ibadah raya hari ini, untuk tim youth tetap tinggal di gereja untuk akan latihan vokal grup untuk youth. Kita juga
pada hari Selasa ada ibadah PW tanggal 22 Oktober 2024 yang akan dilakukan jam 5 sore bertempat di gereja. Untuk hari Rabu kita ada ibadah Yud tanggal 23 Oktober 2024 jam 8 malam, itu kita ibadah Zoom. Untuk di hari Kamisnya kita ada ibadah Komsel Beji pada tanggal 24 Oktober 2024 jam 7 malam bertempat di keluarga Bapak Panjaitan. Untuk hari Jumat itu akan ada ibadah WBI tanggal 25 Oktober 2024 jam 4 sore bertempat di gereja. Untuk di hari Sabtunya ada ibadah profesi yang akan ibadah profesi 26 Oktober 2024 pada pukul 5 sore bertempat di keluarga Bang Otto Akpahan. Sekian warta jemaat yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Puji Tuhan sekalian.